Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jalan Cagak Subang. Mohon maaf yang kemarin volumenya tidak begitu clear karena memang saya lupa mematikan kipas angin sehubungan kemarin dalam keadaan panas atau haredang. Jadi saya lupa mematikan kipas angin sehingga volumenya tidak clear. Baik, saya akan coba review karena kalau kita lihat memang sampai sekarang belum ada berita yang terbaru dari pihak kepolisian. Jadi review aja sekarang, kita review mengenai mari kita sama-sama, ini ditunggu oleh masyarakat ya, kita sama-sama mereview dari awal. Kalau saya akan sekarang membawakan topiknya adalah pembunuhan sadis atau disebutnya nih sekali berprofesional. Ini sangat profesional sekali. Karena memang kalau misalkan dibilang ini terencana, bisa jadi dikatakan demikian seperti apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Satu, tidak adanya bukti sama sekali. Karena pihak kepolisian akan mencari data itu daripada data bukti-bukti di lapangan. Di tempat TKP tidak ada barang-barang atau alat bukti di luar barang yang ada di rumah TKP. Yang ada adalah barang-barang yang memang ada di rumah tersebut. Adalah papan atau tempat cuci tempat cuci baju yang dari papan itu, yang cuci baju dulu tuh, yang digosok. Nah, itulah alat yang dipakai untuk memukul almarhum Ibu Tuti. Dan untuk almarhum Amel itu ada bekas di mukanya itu, bekas benda tumpul atau pisau tumpul semacam itu. Dan tidak ada sama sekali barang di luar barang yang ada di rumah. Artinya ini sangat clear, sangat rapi, betul-betul profesional. Bisa digambarkan barangkali pelaku memakai sarung tangan sehingga memang tidak ada sidik jari pun baik di pihak korban, baik di badannya korban, tidak ada sama sekali sidik jari. Kalau kita lihat beberapa tayangan ke belakang, bahwa menurut pengakuan dari Pak RT bahwa ada ditariknya korban sehingga dengan cirinya ada darah itu ya. Kemudian matinya CCTV. Di luar dugaan bisa mati CCTV pada saat kejadian. Ini pasti sesuatu yang memang sudah diprogram, sudah direncanakan, dan juga adanya gerakan daripada mobil Alphard. Ada gerakannya mobil Alphard dari keterangan saksi bahwa jam 6 pagi ada gerakannya dari mobil Alphard, dan menurut saksi tadi jam 6 itu bahwa jam 6 ada pergerakan mobil Alphard membalikkan posisi mobil Alphard. Kalau misalkan mobil Alphard memegang kunci itu masih ada sidik jari, tapi ini dikunci pun sekelas kunci itu tidak ada sidik jari sama sekali. Jadi pergerakan yang menurut informasi bahwa almarhum Tuti itu dieksekusinya sekitar jam 12 jam 1, dan almarhum Amel itu sekitar jam 4-an, berarti kurang lebih sampai jam 6 itu terjadi pergerakan mobil Alphard, berarti 6 jam berada di TKP dan tidak ada sama sekali sidik jari. Dan ini betul-betul sangat profesional. Kemudian CCTV tiba-tiba mati. Ya, paling kali ini sekedar gambaran daripada saya sebagai orang awam, ya, masyarakat awam,
gambaran bahwa menilai bahwa ini betul-betul sangat profesional. Jadi bukan orang sembarangan yang melakukannya. Pelaku adalah betul-betul profesional dan betul-betul sudah direncanakan. Demikian untuk sementara review dari review pelaku dari gambaran dari masyarakat awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada titik terang yang diduga orang dekat. Kalau Mas Reza melihat perkembangan kasusnya seperti apa? Justru saya pun mempertanyakan hal yang sama. Tapi bahwa ada informasi yang saya baca di media online bahwa jarak pembunuhan antara korban satu dan korban lain itu selang waktunya adalah sekitar 5 jam. Dan kita bisa bayangkan betapa pelaku atau para pelaku menguasai TKP dalam waktu yang sangat lama. Barangkali itu yang menjadi salah satu alasan kenapa kemudian teman-teman di kepolisian paling tidak membangun spekulasi di dasar ini bahwa pelaku diduga adalah atau para pelaku adalah orang dekat karena penguasaan TKP, penguasaan medan yang sedemikian baik. Hitung-hitungannya juga menjadi masuk akal. Kenapa? Karena orang dekatlah yang diasumsikan tahu tentang pola kebiasaan korban, di mana korban berada di posisi tertentu pada jam tertentu, apakah dalam kondisi terjaga atau tidak, kelemahan-kelemahannya seperti apa, kekuatannya seperti apa, harus ditaklukkan dengan cara apa. Nah, pengetahuan pelaku atau para pelaku yang notabene orang dekat itu yang menjadi dasar kenapa kemudian mereka diduga dan kemungkinan adalah pelaku dalam kasus ini. Kalau dari kait ini Mas Reza, apakah lebih mudah untuk menelusuri kalau ada dugaannya merupakan pelaku adalah orang dekat gitu? Apakah lebih mudah untuk menelusurinya dalam hal ini? Yang lebih sulit adalah mendefinisikan orang dekat. Apakah orang dekat itu harus berarti orang yang tinggal di satu rumah? Keluarga, kerabat, tetangga begitu ya? Ya, atau orang yang berada di radius geografis tertentu. Ataukah orang yang secara fisik tidak dekat, tetapi komunikasi secara intens via media sosial juga bisa disebut sebagai orang dekat. Nah, hal semacam ini kan jadi bersayap hari ini. Itu sebabnya memang sangat penting bagi kepolisian juga kalau memang mengatakan ini adalah orang dekat, sebetulnya dimaksud dengan orang dekat itu seperti apa? Oke. Ya, apakah keluarga, kerabat, tetangga, atau orang yang tidak bertemu tapi dekat secara media sosial dan lain-lain, sangat banyak spektrum yang harus diungkap begitu ya, Mas Reza. Nah, bicara soal apa yang terjadi di TKP, apakah bisa kalau kita melihatnya ini tidak ada misalnya harta benda yang hilang dari TKP saja atau harus ditelusuri juga? Apakah memang ini motifnya menghilangkan nyawa saja atau tadi menguasai harta tapi yang tidak ada di lokasi? Motif kejahatan termasuk pembunuhan pada dasarnya bisa dikategorikan menjadi dua. Pertama, motif emosional. Nah, kalau motif ini yang bermain-main di kepala pelaku, maka bisa kita bayangkan bahwa amarah, kebencian, sakit hati, dendam, perasaan-perasaan negatif lainnya lah yang menjadi latar belakang mengapa pelaku melancarkan. Sebaliknya ada motif instrumental. Nah, motif yang saat ini tidak disebut pautnya dengan suasana hati yang negatif, tapi aksi kejahatan, misalnya pembunuhan dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Untuk mendapatkan harta, popularitas, untuk menutupi kejahatan-kejahatan lain, untuk menutupi sebuah rahasia, aib, skandal, atau apapun itu yang sekali lagi tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Nah, dalam sepanjang ingatan berjalan bahwa teman-teman kepolisian acap kali mengatakan kalimat kurang lebih seperti ini. Tidak ada barang berharga yang hilang dari TKP. Kalimat itu seolah ingin menyampaikan kepada publik bahwa kejahatan yang sedang diinvestigasi saat ini adalah kejahatan dengan motif emosional. Karena tidak ada barang berharga yang hilang dari TKP atau dari dalam rumah misalnya. Kalau saya mempertanyakan, apakah barang berharga memang selalu berada di dalam rumah? Sawahkah itu, mobil yang sedang direntalkah itu, atau perhiasan yang di dalam TKP? Tidak ada di dalam rumah, tapi bisa saja yang sedang menjadi bicara pelaku kejahatan. Nah, kalau kemudian kenyataannya seperti itu, maka sudah jelas. Betapapun tidak ada barang berharga yang hilang dari TKP, artinya dari lokasi pembunuhan, tapi boleh jadi itu tetap merupakan pembunuhan instrumental untuk mendapatkan manfaat tertentu, untuk mendapatkan harta atau barang berharga yang memang lokasinya tidak di TKP. Kan biasanya dalam setiap kasus itu punya konstruksi hukumnya sendiri ya Mas Reza, punya motifnya tersendiri. Nah, bicara soal tadi motif emosional atau instrumental, apakah ada beberapa kasus yang memang berdiri sendiri motif ini atau saling terkait antara motif emosional dan instrumental ini? Saling kait-mengait bisa saja. Jadi kita tidak melihat motif emosional dan motif instrumental sebagai dua motif yang terpisah secara absolut.